Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah tentu sehat semua. Ya, meskipun kita tidak bisa bertatap muka langsung, tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun hanya lewat video saja. Mudah-mudahan sampai hari ini puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan dinilai mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan berkah di bulan Ramadan, diampuni dosanya dan kelak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Akbar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Allahumma amin. Di hari kedua salat online yang diselenggarakan oleh SMPT Wadatul Ummah, kita pelajari bersama, kita bermuhasabah bahwa pada hari ini kita sudah berada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan tinggal menghitung hari saja Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man shama Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di redaksi lain Rasulullah SAW juga bersabda, bunyinya adalah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, bahwa siapa yang berdiri menghidupkan malam di bulan Ramadan, maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya, redaksinya hanya berbeda sedikit saja, tetapi intinya sama, dan itu sudah mencakup ibadah kita baik dari pagi sampai malam. Jadi di bulan Ramadan ini yang memang sudah kita ketahui bersama bahwa kewajiban kita yang berpuasa sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas kaum sebelum kamu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya apa? Supaya bertakwa, mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa kita merupakan salah satu sarana untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka beruntung kita umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan 1 bulan penuh untuk berpuasa di bulan Ramadan. Setahun sekali hanya 1 bulan saja, 30 hari. Umat-umat terdahulu mendapatkan syariat untuk berpuasa berbeda dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, Nabi Daud, beliau dan umatnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Maka kalau kita hitung-hitung, ya, setengah tahun mereka melaksanakan ibadah puasa. Itu salah satu contoh. Sedangkan kita hanya 1 bulan selama 12 bulan. Maka kemudian ketika kita mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, maka kemudian mari kita maksimalkan. Masih ada waktu berapa hari lagi yang tilawahnya masih belum sampai 1 juz 1 hari, atau mungkin belum menghatamkan Al-Qur'annya. Mungkin dengan kondisi sekarang di rumah, ya, sangat berbeda ketika masih di asrama. Ya, tantangannya mungkin lebih besar daripada ketika di asrama. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita coba bermuhasabah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Ya, kalau tidak salah kita hari ini sudah hari yang ke-25. Artinya 25 hari yang lalu apa kita sudah memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Padahal ketika seseorang ingin mencapai kesuksesan apapun itu perlu ada persiapan. Ya, persiapan di mana betul-betul disiapkan jauh-jauh hari sebelum hari hanya. Ya, misal ketika kalian melaksanakan ujian, ya tentu sudah disampaikan, sudah ada pengumuman kalau misalnya 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi ujian. Maka sudah barang tentu kalian sudah menyiapkan jauh-jauh hari. Supaya apa? Supaya nanti ketika hari H itu bisa sukses dalam melaksanakan ujian. Begitu pula dengan bulan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan setiap tahun, ya, selama kita masih diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa atau sudah paham bahwa setiap tahun itu ya ada bulan Ramadan, tentu harus disiapkan. Maka dimulai dari bulan Rajab, Sya'ban, maka kita harus menyiapkan semua itu. Nah, ketika masuk bulan Ramadan, tentu kita harus sudah bisa melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan itu yang sudah terjadwal dengan baik. Jadi jangan sampai ketika bulan Ramadan itu lewat begitu saja. Aku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 terakhir di bulan Ramadan ini, mari kita sekali lagi Ustadz mengajak kepada semuanya, ya, untuk memaksimalkan. Tentu godaannya sangat banyak sekali, ya. Apalagi kalian sekarang berada di rumah, ya, luar biasa. Nah, tapi sebagai seorang muslim, tentu ketika kita ingin sukses dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka godaan-godaan, kemudian bisikan-bisikan hawa nafsu itu ya harus kita tinggalkan, harus kita jauhi, supaya
kita menjadi orang-orang yang mencapai derajat takwa sebagaimana tujuan dari kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, di awal tadi Ustaz sudah menyampaikan hadis tentang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kalau kita melaksanakan puasa itu dengan penuh keimanan dan mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kemudian di hadis yang lain tadi Ustaz sebutkan juga, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam, qiyam, ya, berdiri menghidupkan malam di bulan Ramadan, tidak tidur terus, tidak kebanyakan tidur, ya, tetapi menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dua hadis itu sudah mencakup ibadah kita dari pagi sampai malam. Nah, kemudian di muqaddimah tadi Ustadz juga menyampaikan surat Al-Qadar, ya, sebagai muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Nazzal malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya apa? Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu atau malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah, dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Ya, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Itu arti dari surat Al-Qadar. Nah, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untung sekali kita sebagai seorang muslim di tahun ini, ya, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Maka maksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Ya, apalagi sekarang kondisi negara kita Indonesia kemudian secara global mengalami pandemi virus COVID-19, ya, luar biasa. Itulah cobaan di bulan Ramadan di tahun ini, sangat berbeda, ya. Biasanya kita sholat tarawih buka bersama di asrama, tahun ini kita berada di rumah, ya. Kemudian kita biasanya bisa bertemu dengan teman-teman, dengan para ustadz-ustadzah. Tahun ini kita hanya lewat video saja. Nah, dalam kondisi seperti ini tentu jangan menyurutkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru harus semakin meningkatkan, ya, kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dicontohkan oleh para sahabat salafus saleh, ketika bertemu dengan bulan Ramadan mereka sangat antusias, sangat semangat, bahkan mereka ada yang merelakan tidak beraktivitas seperti biasa mencari nafkah, ya, mereka fokus untuk beribadah di bulan Ramadan. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Qadar disebutkan bahwa, ya, ada sebuah malam yang keutamaannya lebih daripada 1000 bulan. Maka karena itu di akhir perjumpaan kita ini kita coba mengulas tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Paling tidak ada 7 keutamaan malam Lailatul Qadar yang sangat dinanti oleh kaum muslimin. Tentu kita sangat berharap tahun ini, walaupun kita kondisinya mungkin sholat tarawih di rumah, kemudian itikaf juga di rumah, ya. Kalau Ustadz masih di masjid, ya, masjid kita masih setia dengan masjid kita, ya, meskipun ya hanya dengan beberapa ustadz saja, ya. Kalau tahun lalu mungkin masih bertemu dengan santri-santri yang ikhwan, tapi tahun ini berbeda. Tetapi tentu semangatnya tidak akan berubah, insya Allah. Nah, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, kenapa begitu? Ya, karena 10 malam terakhir ini sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW semakin meningkatkan kualitas ibadahnya, kualitas sedekahnya, kualitas amal solehnya di bulan Ramadan. Tapi kemudian ketika masuk 10 Ramadan itu lebih hebat lagi, lebih semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian malam Lailatul Qadar itu kapan adanya? Nah, Rasul sudah menyampaikan clue-nya, berada pada malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Nah, terus apakah kemudian kita hanya beribadah di malam-malam ganjil itu? Tidak. Karena kita tidak tahu bahwa malam-malam Ramadan itu ya memang luar biasa, ya. Maka sudah mafhum ya, 10 malam terakhir itu digunakan untuk beriktikaf, beribadah di masjid selama 10 hari, ya. Untuk apa? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, memaksimalkan dan supaya bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Nah, kira-kira apa saja keutamaan dari malam Lailatul Qadar itu? Yang pertama adalah tentu malam diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bahwa di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian dalam surat Al-Qadar juga disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu di malam kemuliaan. Jadi sangat mulia malam Lailatul Qadar itu. Nah, kemudian dalam surat Al-Qadr juga disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, dalam surat Al-Qadr disebutkan 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa sih? Ya, coba dihitung sendiri ya. Ya, jadi malam 1000 bulan itu ya, satu malam itu sama dengan 1000 bulan, luar biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang dipenuhi dengan keberkahan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Ad-Dukhan ya, ayat 3 sampai 5, artinya sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Nah, pada malam itu jelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami mengutus Rasul-Rasul. Nah, jadi malam Lailatul Qadar itu malam penuh keberkahan. Yang selanjutnya adalah malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kesejahteraan. Ya, sebagaimana disebutkan tadi di ayat 5 surat Al-Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, malam itu penuh dengan kesejahteraan ya, sampai terbit fajar. Maka ketika malamnya kita jumpa dengan malam Lailatul Qadar, maka kita akan penuh dengan hati tenang, ya, nyaman, gitu ya. Itu salah satu contoh. Kemudian yang selanjutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya, pada malam itu malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya turun, ya, untuk mengatur segala urusan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah malam Lailatul Qadar itu adalah malam penuh ampunan, sebagaimana disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Barang siapa menegakkan salat pada malam Lailatul Qadar atas dorongan iman dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian selanjutnya adalah malam penuh kebajikan. Ya, kenapa? Karena pada malam itu di 10 malam terakhir Ramadan, khususnya ketika bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka kaum muslimin dianjurkan untuk mengerjakan ibadah, amalan yang banyak, yang baik, yang ikhlas dan bersungguh-sungguh mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhir
perjumpaan kita ini, Ustaz mengingatkan kepada kita semua, mari kita bersama-sama memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sudah perjumpaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan, dan mudah-mudahan salat yang hanya mungkin 3 hari ini bermanfaat untuk ananda semua. Dan akhirnya Ustaz mohon maaf lahir dan batin, mungkin selama penyampaian tadi ada hal-hal yang kurang pas, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi pribadi yang fitri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.